Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nuralib yang insya Allah diberikan kesehatan semuanya. Kembali lagi bersama kami sahabat NA yang pada malam hari ini mengudara kembali. Kali ini, malam ini kami akan coba mencari informasi yang banyak cerita dari para pendaki gunung di Gunung Sumbing, tepatnya di mana ada cerita yang boleh dikatakan banyak jadi omongan sesama pendaki gunung, di mana di situ ada sosok astral yang selalu mewujudkan jati dirinya dan sampai bersama-sama melakukan perjalanan pendakian. Seorang makhluk astral yang kita sebut kuntilanak. Malam ini kami akan coba membuat podcast ataupun mencari informasi dengan sosok kuntilanak tersebut yang ada di Gunung Sumbing, yang sangat viral di kalangan para pendaki gunung, khususnya di Gunung Sumbing. Baik, tonton terus sampai habis penelusuran kami di Gunung Sumbing dengan narasumber yang insya Allah akan hadir, yaitu kuntilanak Sutrini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang banyak. Oke? Sahabat NA, insya Allah ini adalah makhluk astral yang kami coba masukin ke mediator kami, dan akan kita cari informasi apakah benar dia yang selama ini menyamar ataupun menunjukkan diri bersama pendaki-pendaki gunung. Siapapun dalam badan manusia ini, apa bisa bicara? Apa bisa bicara? Sahabat NA, sepertinya mulutnya terkunci. Ya, kita coba akan membuka supaya bisa berbicara dengan kita, bisa berkomunikasi dengan kita. Apa kamu bisa bicara? Bolehkah saya kenalan dengan kamu? Boleh saya kenalan? Kamu bisa bicara?
Kalau bisa bicara, boleh kami kenalan. Tidak usah takut, tidak usah merasa tanggung. Kami di sini cuma ingin mencari informasi. Tapi sebelumnya kami ingin berkenalan dengan Anda di dalam badan manusia ini. Boleh tahu namanya siapa? Sutri. Iya. Apakah kamu nama lengkapnya Sutri ini? Bukan, tapi panggilnya Sutri. Apa kamu sosok perempuan? Iya. Saya panggil Nyai ya? Atau Neng? Neng ya? Neng. Nyai. Ya. Nyai Sutri. Nyai Sutri benar dari Gunung Sumbing? Nyai biasanya tinggal di mana di Gunung Sumbing? Di tengah jalur, tengah Gunung Sumbing, atau di ujung, atau di bawah? Gimana Nyai tempatnya? Saya keliling. Oh, keliling. Kemana-mana aja ya? Ya, Konon ceritanya Nyai sering singgah di antara jalur Engkolan, bener nggak nih? Sudah ada jalur Engkolan. yang dekat Batu. Ya, dekat Batu. Konon ceritanya juga Nyai sering nampakin wujud sama pendaki gunung. Iya. Biasanya wujudin seperti apa nih? Apakah orang biasa? Apa nyamar jadi pendaki, sama-sama pendaki? Atau warga? Saya biasanya bagaimana kemauan saya bisa berbagai apa saja. Oh, lebih banyak mana Nyai? Wujudin dirinya perempuan Yang sedang duduk. Baunya wangi banget nih. Minyak apa ini Nyai? Boleh tahu Nyai? Minyak apa nih? Wangi banget. Sobat NA yang mungkin para pendaki yang pernah merasakan bau wangi Nyai Sutri ini mungkin sama dengan saat ini kami juga di sini merasakan bau wangi. Kita coba tanya-tanya lagi. Apa yang minyak wanginya Nyai? Boleh tahu? Siapa tahu bisa beli. Itu saya sering memakan. Makan dari dedaunan, bunga atau bunga ya? Yang ada di dunia atau di sebangsanya ya? Sebangsa saya.
Oh, sebangsa Nyai. Makanya nggak bisa kebaca ya wanginya apa ya. Nyai kalau boleh tahu, emang Nyai di situ memang penunggu di situ asli dari awal atau memang dari sosok manusia yang punya kejadian aneh sehingga Nyai apa namanya bertempat di situ dengan mungkin sudah enak ya. Dulu saya Boleh dikerasi Nyai suaranya Nyai. manusia seperti kalian. Oh dulu manusia. Boleh ceritain Nyai kalau boleh supaya kita juga tahu asal usul Nyai seperti apa ya. Saya adalah salah satu orang yang ada di dalam kerajaan. Oh, kerajaan di daerah Sumbing. Di bawah kaki Sumbing. Terus? Ketika itu saya mau mencari obat dari dedaunan Dedaunan, atau tumbuhan. tumbuhan yang lain. Oh. Jadi dulu Nyai boleh dikatakan abdi dalam kerajaan. Sebagai tabib gitu. Ya, Oh, sebagai tabib asalnya. Waktu itu mungkin Nyai ingat umur berapa Nyai jadi tabib di kerajaan di kaki Gunung Sumbing Nyai? Masih remaja apa udah dewasa? saya dewasa Oh, udah dewasa. tetapi tidak memiliki keluarga. Oh, belum berkeluarga. Ya, Oh. Pantes Nyai masih cantik, euy. Kalau boleh Iya. tahu nama kerajaannya apa Nyai? kerajaannya itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh sebuah raja. Raja apa Nyai waktu itu? Oh, ingat. Raden Saleh. Iya. Berarti masih Islami dong. Raja yang Islam dong. Tahu agama Islam kali ya? Enggak. Saya dari luar agama Islam. Tapi Nyai bisa mengabdi di situ gimana ceritanya itu? Awal mula ketemu sama Raden Saleh. Saya waktu itu untuk menyembuhkan Sebagai tabib ya. ya Nyai kembali lagi Nyai. Jadi Nyai waktu itu nyari tumbuh-tumbuhan, dedaunan di Gunung Sumbing ya. Terus gimana ceritanya Nyai bisa jadi makhluk astral seperti ini? Setelah cerita itu tadi terpotong ya. saya seperti waktu itu ada pasukan yang Menyerang Nyai atau menyerang kerajaan? Maaf. kerajaan. Oh, Ketika itu saya bersembunyi dan saya sempat terjatuh sampai saya tidak sadar. oh, Saya
seperti ada yang membawa, Hmm. tetapi bukan Manusia. manusia Hmm. awal. Oh. Saya baru di situ sudah jadi pengikutnya. Pengikut si yang bawanya itu. Ya, Oh. Tapi ternyata Nyai baru mengetahui bahwa jasad Nyai memang sudah tidak bernyawa ya. Terus gimana ceritanya Nyai? Nyai itu sering informasinya mewujudkan seperti pendaki gunung. Apakah Nyai punya tujuan tertentu kepada para pendaki gunung? saya hanya ingin ya ikut serta dengan para manusia-manusia itu. Saya tidak mengganggu, Nggak ganggu. saya hanya menampakkan. Tapi konon katanya cerita-cerita yang beredar, Nyai sempat bawa keril, tas kayak layaknya pendaki gunung dengan beratnya mungkin puluhan kilo. Bahkan Nyai bisa bikin tenda, bahkan Nyai juga bisa istilahnya bergaul dengan para pendaki. Berarti Nyai ilmunya hebat dong. Jadi saya itu dari seorang tabib itu sudah ada ilmu warisan dari orang tua saya. Tapi juga orang tuanya Nyai. Ya, dan tabib itu juga tidak sembarangan. Ya, saya menikmati saja dengan para manusia, ingin menikmati saja karena sebelum saya menikmati hidup layaknya manusia, saya sudah tidak ada lagi di dunia. Seperti itu saya seperti ingin kembali ke alam dunia. Seperti itu. Jadi selama Nyai mewujudkan diri ke para pendaki, ke warga sekitar ataupun mungkin perjalanan wisata ke Gunung Sumbing, Nyai nggak pernah macam-macam atau istilahnya nyakitin orang enggak ya? Ya, saya seperti hanya manusia biasa. Manusia biasa. Nggak pernah nyesatin orang? Tidak. Tidak ya. Kalau boleh saya tahu, yang penunggu Sumbing yang nakal itu siapa nih? Ada. Oh, di mana nih? Dia ada di pohon besar Pohon besar. yang ada seperti rumah kecil. Oh, kayak gubuk-gubuk gitu ya? Ya, Hmm. dia di situ. Itu pohon besarnya itu kalau dari tempat para pendaki tidur tuh istirahat kan bikin tenda tuh di situ. Itu di sebelah kanannya atau sebelah kirinya? Atau mungkin depan atau sebelumnya? Dia ada di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan setelah masuk ke tempat tidur para pendaki itu ya? Ya,
Nyai, mungkin Nyai sebenarnya pengen ngobrol ya sama manusia ya. Karena memang ceritanya begitu para pendaki tahu, bahkan menyapa Nyai nggak pernah mengeluarkan kata-kata satupun, ya kan? Sehingga orang-orang pendaki pun ataupun yang lain penasaran kok jalan bareng, ya kan? Sampai mungkin diriin tenda bareng, tapi Nyai nggak pernah ngobrol. Ya, mungkin kan jadi hal cerita yang berkesan menurut mereka kan, bahkan mungkin jadi cerita horor lah segala macem. Itu gimana ceritanya Nyai kok menutup diri nggak mau ceritanya komunikasi dengan manusia? Saya masuk ke ruang manusia agar orang tahu ada saya yang awalnya itu sama manusia. Saya hanya akan berbicara kepada orang yang saya inginkan. Pilih-pilih Ya. istilahnya ya. Ya, Kriteria apa yang Nyai pilih? ya tidak pernah ada berbuat macam-macam dan hanya sekedar berkunjung ke tempat itu. Nyai bisa mulai mau ngobrol sama tuh orang ya. Ya, Kalau memang tujuannya wisata ke situ hanya sekedar untuk menikmati alam, tidak macam-macam, tidak jorok ya. ya saya sempat membawa bangsa manusia yang tersesat. Sampai mengarahkan. Ya, waktu itu malam gelap. Pernah. Itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang dia tersesat dan terlepas dari Rombongan teman-temannya. kumpulan dia, sehingga dia salah jalur, kemudian akan dibuat mainan oleh si hitam itu. Yang di pohon itu Ya, mau menjerumuskan yang hitam itu. Jadi Nyai ngasih jalur yang tepat buat si pendaki yang tersesat itu ya. Mulia banget ini Nyai. Masya Allah. Ini awal mula nama Sutrini itu emang nama Nyai aslinya Sutrini atau bukan? Atau memang ada yang memberi nama Nyai Sutrini, atau Nyai nampakin diri, Nyai bilang namanya Sutrini itu? Sutrini itu adalah Triswaka. Triswaka itu kalau bahasa Jawanya triku tiga, ya kan? Suwaka itu alam. Ya, 3 alam. Alam dunia, alam gaib, siji apa ya? Lali aku. Alam rahim. Apa alam roh? tuh Iya. saya kasih nama saya seperti itu karena saya bisa ke alam dunia Oh. dengan menyertai manusia.
saya bukan itu. Oh, nama aslinya Nyai siapa emangnya? Kalau boleh tahu. Kan orang-orang kan kenalnya Nyai itu Sutrini gitu. Para pendaki. Nama saya itu sebenarnya adalah Tabib Yasinti. Yasinti. Ya, Tabib Yasinti. ya, Nama aslinya dari kerajaan waktu itu ya. Semasa masih hidup ini ya. ya. Masih jadi manusia, Tabib Yasinti. Terus setelah karena pengen kembali lagi dari alam gaib ya kan ke alam manusia, ini Nyai menamakan Sutri apa tadi? Suntrini. Enggak, Triswaka. Triswaka. Ya Nyai ya, makanya Sutri ini dari asal Triswaka. Karena memang menurut cerita para pendaki itu kalau udah ketemu sama Nyai menjawab namanya Sutrini kan. Dan gambarnya selama ini yang dimunculkan yang serem-serem, padahal Nyai cantik, baik hati ya kan. Nyai kalau boleh tahu pengobatan apa yang Nyai waktu masih hidup itu istilahnya menyembuhkan penyakit seperti apa Nyai? Banyak ya. Seperti keracunan, digigit binatang berbisa, Luas ya bisa ya. ya, kemudian ya luka-luka biasa atau penyakit kirimian yang dibuat oleh manusia. Oh, ada Yang biasanya menyerang kepada penyakit seluruh tubuhnya, melepuh seperti Santet apa? terbakar sebetulnya. ya, Boleh nggak Nyai pengen tahu apa Nyai itu mungkin obatnya orang yang terkena kiriman dari orang yang dari Nyai bilang sampai badannya melepuh, mungkin sampai orangnya sakit, sampai meninggal. Ada resep nggak Nyai? Ya insya Allah siapa tahu bermanfaat, menerusin cita-citanya Nyai, perjuangannya Nyai sebagai seorang tabib, ya nggak Nyai? kalau pada saat saya melakukan pengobatan itu, saya hanya mengambil dari alam, dari rempah-rempah. Saya satu padukan yang kebiasaan saya ketika saya mau mengobati itu, saya selalu diberikan mimpi untuk obat yang luka ataupun dari pengirim manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada semacam bisikan ataupun mimpi dari Tuhan ya, dari pencipta ya, baru Nyai langsung mencari obatnya, stok pohon apa, daun apa, bunga apa, terus Nyai diracik gitu sendiri ya. Jadi bukan istilahnya langsung tahu ini loh pohonnya ini, bunganya ini, daunnya ini untuk ngobatin luka, untuk ngobatin mungkin kena santet atau mungkin kena teluh ya kan? Bukan seperti itu ya, tapi tetap ada semacam petunjuk ya, dengan petunjuk melalui mimpi ya ini ya.
Ini ya berharap sih ini apa yang Nyai sampaikan suatu kebenaran, dan akan kami sampaikan kebenaran ini halayak manusia yang mungkin akan melakukan perjalanan di Gunung Sumbing ataupun warga sekitar akan kami sampaikan. Mudah-mudahan Nyai juga selalu memberikan terbaik kepada manusia supaya tidak mengganggu, terus menjadikan tempat itu tempat yang bersih, yang alami, ya. Kami juga pasti akan menyampaikan jangan sampai pernah ada orang yang masuk ke Gunung Sumbing dengan kejailannya, dengan kesombongannya, ya, nih ya. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Nyai Sutri, mungkin hanya itu malam ini kita bisa ngobrol-ngobrolnya ya. Mungkin sudah berapa abad Nyai nggak pernah ngobrol sama manusia? Tidak tahu, sudah lama sekali. Udah lama ya. Alhamdulillah malam ini Allah ngasih petunjuk kita bisa ngobrolnya ya, bisa ketemu di sininya ya. Kami di sini dari Majelis Taklim Nyai, pengajian seperti kepercayaannya Radennya Nyai, Raden Saleh ya, orang-orang Muslim insya Allah ya. Nyai terima kasih sudah ngasih informasi, sudah ngasih banyak cerita kepada kami asal usul Nyai, termasuk apa yang Nyai selama ini kerjakan di Gunung Sumbing. Ada mungkin pesan Nyai buat kami ataupun para pendaki atau mungkin warga setempat? Saya hanya berpesan, kalau saya ada berbentuk manusia, saya mempunyai ciri. Apa itu cirinya Nyai? Saya selalu membawa daun. Daunnya ditaruh di telinga atau di saku atau di pinggang atau di mananya? Di tempat-tempat yang ya bangsa kalian bisa melihatnya. Oh, Itu agar tidak salah, karena ada juga yang bisa seperti itu tapi hanya menyesatkan. ada juga yang menyesatkan. Ya, agar para pendatang ke sana disesatkan jalannya. Kayaknya nanti kita sampaikan ya. Nah, Itu kalau boleh tahu daunnya seperti apa Nyai? saya biasa kalau untuk daun warna hijau panjang. Wangi atau tidak ada beraroma? Itu yang beraroma. Beraroma. Ya, dan kalau sudah seperti itu tidak usah takut. Oh, Saya hanya ingin bercampur dengan diri dengan manusia, ya tidak usah takut. apakah ada sebangsa Nyai atau mungkin sejenis dengan Nyai, perempuan yang tadi Nyai bilang yang menyesatkan, sama mencirikan adanya daun tapi baunya tidak aroma, atau mungkin bau busuk atau mungkin bau amis ataupun yang lainnya selain bau-bau yang wangi kayak punya Nyai, ada nih? Itu sebenarnya bukan wanita, Oh, bukan wanita. tapi si penunggu pohon besar Oh, itu. yang hitam itu ya. Ya, Baik, ini terima kasih atas sarannya, akan kami sampaikan ke halayak umum ya. Makasih nih ya sudah mampir sini ya nih ya.
Nyai bisa balik sendiri? Apa mau di sini aja? Enggak. Mau balik sendiri ya? Mau saya antar? Sahabat Nuralib, barusan kita sudah mendengarkan, mencari informasi tentang sosok astral kuntilanak yang disebut Sutrini. Perlu kami sampaikan tadi ulasan-ulasan sedikit bahwa sosok astral ini sebenarnya dulunya itu sama seperti kita manusia. Di mana dia itu seorang tabib, dari pengakuannya seorang tabib, seorang yang berjasa di lingkungan kaki Gunung Sumbing, di mana situ ada suatu kerajaan yang disebut rajanya seperti apa namanya, Pangeran Saleh tadi yang disebutkan. Di samping itu tadi diceritakan bahwa si Nyai Sutri ini sebenarnya asal mulanya namanya itu bukan nama asli, tapi tadi ada disebutkan dia mengibaratkan adalah Tri Suaka, dimana tadi sudah diceritakan bahwa Nyai Sutri ini pengen hidup seperti manusia, makanya di Gunung Sumbing lah dia bisa bertemu dengan manusia, baik para pendaki maupun manusia yang ingin berwisata, sehingga dia sering menampakkan wujudnya. Tapi kabar baiknya, insya Allah Nyai Sutri ini tidak berbohong, dan mudah-mudahan sebagai pencerahan saja, sebagai informasi saja, dia juga sering melakukan kebaikan dengan cara tadi sudah ceritakan, dia menunjukkan jalan yang tepat kepada para pendaki yang tersesat. Jadi kami di sini hanya menyampaikan, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa paling kuat, karena di Gunung Sumbing pun ada makhluk astral yang bisa menyesatkan kita, tadi yang sudah disebutkan. Untuk itu mari kita jaga bersama kelestarian lingkungan gunung-gunung yang ada di Indonesia khususnya, dan melestarikan adat istiadat yang ada di gunung, apalagi dengan cara mungkin banyak para pendaki membawa sampah dari bawah ke atas tapi hanya dibuang saja, sehingga merusak kelestarian alam. Satu lagi pesan dari Nyai Sutri yang tadi disampaikan, dia mempunyai ciri pada saat menampakkan diri, yaitu dengan mengeluarkan aroma wangi. Nah, ini yang perlu disampaikan. Yang pertama, yang kedua, dia mempunyai daun warna hijau. Jadi kalau sahabat NA ketemu dengan beliau, tidak usah takut. Insya Allah dia akan mewujudkan dengan cara kebaikan. Asalkan kita juga jangan sampai ceroboh, jangan sampai menunjukkan kesombongannya. Sahabat Nuralib,
mungkin malam ini cukup sekian cerita ataupun misteri yang selama ini dibicarakan dengan adanya kuntilanak Sutrini. Mudah-mudahan ini semua bisa dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai introspeksi diri, bahwa halnya kita semua yang ada di alam dunia ini ada makhluk lain yang ingin berteman dengan manusia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tonton terus channel kami Sahabat Nur Alip. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang banyak. Satu lagi, jika para pendaki ataupun sahabat-sahabat Nur Alip ingin menceritakan sesuatu yang mungkin pengen diketahui lebih dalam, bisa kirim email ke kami. Di sini emailnya, ya. Catat emailnya. Kirim ke kami, insya Allah kami akan coba merealisasikan, kami akan coba mencari tahu dan mencari informasi dengan keterbatasan kami, dengan keyakinan kami, insya Allah sahabat-sahabat Nur Alip bisa lebih percaya dengan kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.